tadi kan kita udah dengar juga ya, jadi ibu ini bisa menjadi pemantik, pendorong ibu-ibu lainnya untuk memulai usahanya. Sekarang kita kepo ini. Tadi kan ada ngomongin bisnis online gitu kan. Ibunya nih kayaknya luar biasa pengalaman ya kayaknya ya di bisnis online nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa kedatangan seseorang yang luar biasa. Bincang-bincang ringan aja ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muti dan di sini ada tamu istimewa saya, Ibu Nur Faiza. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Muti. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat hari ini ya Bu ya, sekarang Februari 2021 nih. Ternyata masih pandemi ya Bu ya. Terus di Semarang ini, kebetulan kita di Semarang ya teman-teman, banjir di mana-mana ya Bu. Ya betul, jadi kita kemarin anjuran 2 hari di rumah, benar-benar di rumah. Sukses, selamat Pak Ganjar, sukses programnya. Jangan-jangan doanya Pak Ganjar kan ya? Jangan bilang gitu. Oh nggak boleh ya? Bilang gitu. Okay. Itu memang mungkin Allah mengabulkan apa yang dimau lah. Kita dulu pernah pemerintah menganjurkan pernah di tahun 2021, di 2020 kita masuk ke era 4.0 ya. Betul, gitu betul, ya. iya. Langsung lah kita dibikin yang namanya pandemi, benar-benar. Kalau selama ini kita kan bingung mau apa ya, bikin apa ya 4.0, apa ya, akhirnya Allah kasih yang namanya pandemi dan kita benar-benar di rumah dan otak diterapkan jadinya ya benar-benar ya Allah. Makanya kalau kita memang lebih baik kita ngomongnya yang baik-baik aja ya. Iya benar. Ini kan kalau lihat di berita kan kadang suka bukan bosan ya Bu ya, bawaannya tuh kayak kasihan terus sedih gitu kan, dikit-dikit berita corona, dikit-dikit berita banjir gitu kan, apalagi ditambah lagi kita nggak kemana-mana, di rumah aja gitu kan ya. Kira-kira nih tips dan trik dari Ibu yang supaya di rumah aja tuh jadi produktif, jadi makin semangat, bukannya rebahan, makan, tidur, makin gendut dong nantinya. Ya, udah gendut nih. Jadi gimana nih, enaknya ngapain aja kegiatan yang bisa diisi di rumah Bu? Alhamdulillah kebetulan ya, kalau memang kita harus di rumah aja, mungkin saya benar-benar bersyukur di sini karena kebetulan saya di tahun 2020 saya itu mengajukan pensiun. Oh, pensiun dini Bu ya? Iya. Masih muda, masih cantik, masih fresh gini ngajuin pensiun loh teman-teman. Saya langsung di 2020 per Januari saya sudah di rumah, Februari saya sudah di rumah dan tiba-tiba Maret pandemi. Iya, jadi yang kalau saya kebayang kalau di rumah sendirian seperti apa kan, karena suami kerja, anak-anak juga nggak di rumah, nggak kebayang bagaimana di rumah sendirian. Alhamdulillah Allah kasih itu yang namanya kita namanya bersyukur apa enggak ya, artinya untuk saya jadi ada temannya. Tapi ya tetap bahwa pandemi itu merupakan satu mungkin peringatan dari Allah juga buat kita, bagaimana agar kita bisa lebih banyak bermuhasabah mungkin di situ. Jadi apa yang sudah kita lakukan sebenarnya sih, mungkin kalau kemudian kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak bisa ke musola juga nggak bisa, ke masjid nggak bisa, ternyata itu Allah hadir di dalam kesepian itu, bukan di saat ramai. Mungkin kata itu. Jadi saat saya sudah di rumah kemudian pandemi, karena memang saya sudah mempersiapkan sebelumnya bahwa pada saat saya di rumah saya harus punya kegiatan. Jadi di rumah buat saya itu bukan sesuatu yang menyiksa, tapi saya punya malah semakin kemudian kegiatan saya semakin banyak. Jadi artinya di rumah bukan berarti rebahan, bukan berarti kita tidak produktif, tapi kita bisa produktif. Karena sekarang ini semuanya sudah masuk di rumah kok Mbak. Iya, bisa semuanya dari bisa rumah. Semuanya, apapun dari rumah. Jadi jangan khawatir bahwa kita kalau di rumah nggak ada penghasilan, jangan bilang seperti itu. Justru kita di rumah ini penghasilan bisa makin banyak. Iya benar ya. Gitu. Oke, contoh kegiatan apa nih Bu? Contoh kegiatan yang kira-kira yang bisa dikerjain di rumah? Kebetulan ini kemarin sempat kebetulan kan ini saya juga setelah di rumah saya juga di RT ya, jadi ibu RT banyak juga yang mengeluh
karena ada suaminya yang kemudian kena PHK, dirumahkan. Akhirnya saya bingung bagaimana agar ibu-ibu di rumah tapi tetap produktif. Akhirnya ada beberapa ibu yang tadinya udah punya catering, punya kantin di di sekolah-sekolah, dia nggak bisa jualan karena sekarang kan sekolahnya dari rumah, jadi daring. Akhirnya ya udah kita bikin aja semuanya. Akhirnya saya bikinkan grup, Mbak. Grup aneka usaha RW 15. Isinya ibu-ibu semua. Jadi dan ternyata anehnya itu kemudian ibu-ibu setelah di rumah malah mereka produktif. Ada yang tadinya tidak biasa bikin roti, ada yang bikin roti dia lihat di YouTube karena mungkin semakin banyaknya pembelajaran yang bisa masuk tanpa harus kita keluar. Itu mereka belajar dari YouTube, bisa menghasilkan roti. Ada di RT belakang ada yang bisa bikin balon. Jadi tinggal kemudian saya bikin grup aneka usaha RW 15, isinya semua ibu-ibu yang dari sini. Jadi ada yang jadi pembeli, ada yang jadi penjualnya. Dan benar-benar kita terbantu karena kita pengen ada yang bisa catering. Hari ini menunya ini siapa yang pesen? Ya saya pesen, tinggal diantar, free ongkir lagi, Mbak. Enak kan? Enak banget, bener-bener. Itu luar biasa banget sih Bu, memberdayakan tetangga-tetangga, juga bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk tetangga yang lain juga. Itu bisa dicontoh tuh ya ibu-ibu PKK yang di rumahnya masih galau, yang buat males masak juga jadi enak ya. Jadi menghadirkan Indomaret di Indopermai. Jadi kalau kita mau bikin butuh sabun, ada yang jual sabun enggak ya? Ada, Bu, langsung diantar. Sampai sabun juga sampai ada. Sabun, sampai cuci setrika itu loh, pelecehan setrika ada yang tape, ada pokoknya komplit semuanya ada yang daster, ada baju tidur juga ada. Jangan khawatir. Jadi toko kecil ada hadir sudah di kita, namanya Aneka Group, menghadirkan Indomaret di Indopermai. Oke, luar biasa. Ini berarti baru ada grup ini pas pandemi ini ya? Iya, gara-gara pandemi kemudian ada grup itu. Oke, jadi pandemi bukan cuma diisi mengeluh, oh ini nggak bisa, itu nggak bisa membatasi kita ya? Keluh kesah kita itu malah memberatkan kita dan membatasi gerak kita. Oke. Itu bisanya punya ide kayak gitu gimana, Bu? Ya karena kebetulan saya melihat sebenarnya peluang untuk menghasilkan dari rumah itu sudah banyak. Cuma mungkin ibu-ibu sebenarnya juga punya banyak kesempatan. Cuma harus ada orang yang memulai kan seperti itu. Kalau tidak ada yang memulai mungkin ya akan hanya gimana sih. Akhirnya karena kebetulan saya sudah terbiasa di bisnis online. Kebetulan saya sudah memulai bisnis online ini Powerji ini sejak tahun 2018. Jadi sudah 2 tahun kalau tahun ini sudah 3 tahun. Saya tularkan ilmu-ilmu yang saya belajar dari kuliah online, saya tularkan ke teman-teman di sini. Alhamdulillah ya banyak yang kemudian bisa jadi seperti itu. Oke, di sini ada di depan kita nih ada produk namanya Powerji, teman-teman ya. Oke. Jadi Powerji ini salah satu produk yang didistribusikan atau dijual oleh Ibu Nur Faiza. Tadi kan kita udah dengar juga ya. Jadi ibu ini bisa menjadi pemantik, pendorong ibu-ibu lainnya untuk memulai usahanya. Sekarang kita kepo ini. Tadi kan ada ngomongin bisnis online gitu kan. Ibunya nih kayaknya luar biasa pengalaman ya kayaknya ya di bisnis online nih. Oke. Dari awal dulu deh, Bu. Sebelum ke Powerji itu emang sebenarnya ibu suka jualan dulu awalnya, terus jualan yang pertama kali ibu jual itu apa? Kalau saya masalah jual itu kayaknya memang hobi banget. Jadi ya. Oke, jadi awalnya jualan itu hobi, bukan satu tuntutan, bukan. Kalau tuntutan kan harus tapetas kan. Tapi kalau bagi saya itu jualan itu hobi. Jadi prinsip saya waktu itu ketika saya ingin memiliki sesuatu, awal-awal dulu tahun berapa, zaman masih tahun 97, 98, 99 seperti itu, awal-awal baru ada Tupperware. Iya. Itu lagi kan tren banget itu kan. Pokoknya ibu-ibu sampai
anak nggak boleh pulang kalau Iya, Tupperware iya. hilang. Iya benar. Iya kan? Iya Bu. Anak suami kalau sudah bawa pulang nggak bawa Tupperware, Iya. aduh, ya. Jadi kayaknya Tupperware itu lebih berguna. Daripada anaknya sendiri. Oke. Ayah banget. Saya udah gabung di Tupperware. Karena kenapa saya gabung? Karena kebetulan saya suka dengan produknya. Iya. Wah, kalau saya suka kemudian saya hanya beli, saya bakal hanya jadi konsumtif Iya, nih. betul. Tapi bagaimana kemudian apa yang saya suka saya bisa miliki tanpa saya harus mengeluarkan biaya. Iya, Gitu. iya. Awalnya dari situ. Jadi saya Tupperware, saya jualan ikut Tupperware. Alhamdulillah ya sudah banyak waktu itu. Tapi kemudian ya kan terus waktu sudah banyak yang jualan, udah saya selesai. Ketika sudah banyak yang memulai, saya selesai. Oke. Dan saya juga barangnya udah banyak, saya punya bingung kan, karena memang awalnya dari ingin memiliki itu kan. Kemudian saya pernah juga, saya punya waktu tahun 2009 saya bisnis kaos Mbak. Kaos, oke. Waktu itu saya terinspirasi dengan kaosnya orang Semarang. Kaos Semarang di jalan apa itu Bugas. Itu ada kaosnya Semarang, namanya kaos apa ya waktu itu, wah kok bagus ini, artinya orang Semarang punya identitas kaos sendiri. Akhirnya saya coba, wah kalau saya asli Kebumen, saya pingin waktu itu, wah idealis banget, saya ingin Kebumen juga bisa naik daun. Oke. Artinya kota kecil sebenarnya punya banyak potensi wisata. Kalau selama ini kita ke lokasi wisata kan kaosnya ya kaos segitu-gitu aja ya Mbak ya, artinya kaos dipakai sekali 2 kali sudah, Iya, betul. sudah kualitasnya seperti itu. Makanya saya kemudian tertarik untuk membuat kaos Kebumen. Jadi saya bikin kaos seperti ini kayak Bali, kaos saya bikin I love Kebumen gitu. Ya alhamdulillah waktu itu laku sih, tapi cuman karena memang kemudian saya titipkan kepada adik, mungkin passionnya nggak sama dengan saya ya, jadi tidak bisa bertahan lama. Cuma kemudian minimal saya pernah membuat itu gitu loh. Artinya Kebumen, saya ingin naikkan Kebumen melalui kaos. Jadi ada di situ ada sejarah kota Kebumen, bagaimana Kebumen mulai berdirikan, dari kata apa dia ada gitu, seperti itu. Tahun 2009 kemudian saya menerima pesanan-pesanan kaos waktu itu, ya asik juga. Jadi Dapat tender ya Bu? dapat tender dari komunitas-komunitas yang kemudian seneng waktu itu ya. Itu satu kebahagiaan tersendiri juga. Kemudian setelah itu ada mukena juga. Pernah jualan mukena. Ada teman yang produksi mukena. Saya coba, saya ditawari mau nggak jualan, dia saya jual. Dia sampai kemudian sampai kewalahan dianya karena lakunya yang produksi bingung, harus banget sih kamu. Itu pas tahun 2009-2011 puasa-puasa kan masanya masih sesinya itu ya, menjelang lebaran ya Bu ya. Jadi mukena, tapi kemudian ya sudah selesai. Dan yang ini kenapa saya kemudian tertarik untuk power gym? Jadi saya memang sudah merencanakan di usia 50 tahun saya harus pensiun, saya bilang gitu kan. Karena saya belum pernah merasa nganggur Mbak. Waktu itu saya langsung kuliah, lulus langsung kerja. Jadi saya belum pernah merasakan menikmati bagaimana waktu tanpa dioyak-oyak fingerprint kan. Nah akhirnya saya pengen 50 tahun selesai, saya nggak kerja yang harus dengan fingerprint. Saya bisa menikmati masa pensiun saya yang masih belum terlalu tua, artinya masih bisa melakukan hal lain. Makanya saya cari harus punya kegiatan yang kalau nanti saya pensiun itu saya nggak bingung. Dan produknya juga sesuai dengan usia saya gitu kan. Dan karena saya usia 50, teman-temannya usia 50, maka produk yang paling pas ya ini power-gym. Karena ini adalah produk kesehatan yang target marketnya adalah orang-orang yang usia 40 ke sana, kan? Orang-orang yang sudah mulai merasakan keluhan-keluhan, ada asam urat, kolesterol, kencing manis, jantung seperti itu. Jadi ini untuk orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Jadi yang sebelum terjadilah mencegah. Karena mencegah itu
lebih murah daripada pengobati. Betul, kan gitu. betul. Oke. Kan kalau kita memulai bisnis itu kan kita harus punya jejaring, harus punya rekanan ya Bu ya. Ini awalnya ketemu sama Powerji ini gimana Bu ceritanya Bu? Ceritanya karena ya itu kebetulan saya orangnya kan tipe suka orang yang sudah pernah kenal biasanya akan kenal terus gitu loh. Jadi saya beli apa ya tanya-tanya namanya siapa gitu kan. Alamatnya siapa juga. Sebenarnya saya nanya kalau saya beli apa pasti bilang tanya dulu ke orangnya. Selesai saya transaksi saya tanya, "Mas, namanya siapa?" Misalnya memberikan mengatakan siapa Ahmad apa siapa gitu. Ya saya bilang, "Terima kasih Pak Ahmad." Hanya saya untuk menyebutkan nama saja, saya tanya nama dia gitu. Karena secara psikologis ketika orang disebut namanya Itu sangat merasa dihargai. iya, itu kan di situ. Betul. Jadi awalnya seperti itu. Awalnya saya pakai ini karena saya ketemu di pameran Lawang Sewu. Saya lihat kemasannya kok bagus. Ini bagus kan? Ya, ini kemasannya bagus banget. Kemasannya bagus, manfaatnya saya lihat kok pas banget dengan saya gitu loh. Ini untuk kolesterol apa, kebetulan saya adalah orang yang punya cenderung kolesterolnya tinggi, jadi memang mungkin faktor keturunan juga atau akhirnya saya coba minum satu yang ukuran gede segini. Alhamdulillah pegel-pegel di badan itu hilang, terus kolesterol juga turun. Ini enak nih, bagus nih Pak. Akhirnya biasa kan setelah beli ditanya lagi mau lagi nggak, mau repeat nggak. Akhirnya saya daripada saya harus jadi objek kembali lagi, saya nggak mau jadi objek. Akhirnya saya jualan aja deh, bisa nggak jualan? Boleh. Akhirnya masih kerja tuh, saya tahun 2018 saya mulai ini. Jadi saya pasarkan ke teman-teman yang ada di kontak WA saya. Alhamdulillah mereka banyak yang beli. 1 bulan pertama sudah bisa 100 botol penjualan. Ternyata saya memang punya bakat ya ternyata. Dari hobi jadi bakat, jadi menghasilkan juga. 100 botol hebat. Akhirnya terus karena tahu potensi saya mungkin bisa ya ini berprospek nih ke depannya nih. Akhirnya saya terus bulan-bulan tiap bulan 100. Wah, ini bisa jadi sumber lain nih. Akhirnya saya berpikir seperti itu. Saya udah mantap banyak, udah di 50 tahun nanti saya pensiun, saya mau mengembangkan ini. Jadi ketika saya di rumah, saya nggak bingung mau ngapain. Saya mau mengembangkan ini, kemudian saya merekrut teman-teman untuk jadi reseller, dan saya melakukan pembinaan di teman-teman reseller. Oke, untuk yang belum tahu nih Bu sama produk Powerji, ini kan mungkin produk yang baru ya Bu ya, produk sejenis jamu atau jus ini ya, minuman. Kan kadang kalau kita mencoba produk baru itu kan kadang beneran nggak sih khasiatnya, beneran nggak sih, kadang suka ragu, suka yakin nggak. Itu awalnya Ibu yakin itu gimana Bu? Ya karena saya sudah mencoba sendiri. Jadi ya. Kalau masalah ragu itu, kalau terus ragu terus, kita kapan memulainya? Betul. Jadi harus mulai hari ini. Coba dulu. Kalau gagal itu berarti kan kita sudah mencoba, daripada kita gagal tapi belum pernah mencoba. Kan lebih baik kalah sebelum perang berarti kalau belum mencoba, kalau sudah saya nggak bisa, artinya saya belum mencoba. Dia kalah sebelum perang. Jadi coba dulu Baru kalau nanti ya memang iya ternyata rasanya juga enak, berkhasiat juga, ternyata juga bisa menjadi sumber income juga nih buat kita. Betul. Oke, jadi ini udah hampir 3 tahun ya Bu ya di Powerji ya, alhamdulillah. Oke, untuk konsumennya sendiri yang paling jauh itu dari mana Bu? Yang paling jauh pernah kata saya itu ngirim ke Aceh pernah. Wow, Aceh. Nah, udah go Indonesia berarti ya Bu ya produknya? Kita sering mengadakan pameran Mbak. Kebetulan dulu waktu belum ada corona kayak gini, kita ada 2 kali kita pameran di Jakarta, di Jakarta Convention Center. Itu benar-benar satu amazing gitu. Jadi saya bawa 50 dalam 3 hari itu bisa habis.
50 botol. botol ini. Wow. Jadi ya Allah, benar-benar ini memang mungkin orang sekarang sudah, jadi saya yakin bahwa orang sekarang itu sudah mulai peduli dengan kesehatan. Karena sehat apapun, seberapa banyak uang yang kita miliki, kalau kita tidak sehat kan tidak bisa menikmati. Betul. Jadi orang mulai sekarang, dan kebanyakan mereka sudah tidak, lebih suka yang herbal. Oh iya, betul. Karena kalau sehat dengan kimia mungkin mengobati ini tapi kena ada ininya, efek sampingnya. Kalau ini nggak ada efek sampingnya, cuma mungkin efek ke depan. Efek sehat jangka panjang Iya, Bu efek ya. depan, iya. Efek ke depannya. Oke. Jadi sering ada pameran-pameran juga. Iya, pameran-pameran sering kalau di Semarang di Java Mall. Java Mall di CL juga pernah, di DP di Paragon juga pernah, kemudian di rumah sakit SMC itu Semarang Medical Center itu juga pernah. Jadi untuk pengenalan produk secara offline kita melakukan dengan pameran. Kemudian untuk online-nya saya pasang di sosmed, Mbak. Oke. Sosmednya ada apa aja nih, Bu? Saya di WA ada, di IG ada, kemudian di Facebook juga ada, kemudian juga di Shopee juga kita pasang. Oke. Gitu. Jadi nanti langsung kepoin aja ya, Bu ya. Di Power Garlic, IG-nya Power Garlic. Kalau kemudian untuk FB-nya Nung FZ ya. Jadi untuk kalau mau pesan bisa ke 081, catat ya, 081 390 83 68 68. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk bincang-bincangnya hari ini. Jadi oh iya, satu lagi Bu, katanya saya pernah dengar juga nih, Power G juga dia malah ada dokter yang menyarankan untuk mengkonsumsi ini ya. Iya, bukan menyarankan, jadi ada pasien, ada pelanggan, oke. Pelanggan yang tiba-tiba beli karena dia terus beli terus kemudian ribet banyak. Saya kan heran, saja beli satu, saya kan kebanyakan pembeli saya nggak kenal, jadi kenalnya hanya lewat karena sosial media itu. Jadi secara personal saya nggak kenal siapa dia, cuma karena kemudian pembeli kan akan milih mana yang penjual bisa melayani dengan ramah. Jadi kalau sudah ketemu penjual yang klik, artinya walaupun di tempat lain mungkin lebih murah, tapi kalau karena itu kita ketika mau menjual di sosial media kita harus punya trust dulu, percaya dulu, kita bangun branding dulu gitu. Jadi nggak mungkin kan orang nggak percaya tiba-tiba mau transfer sebanyak itu kalau kita nggak dipercaya. Jadi memang satu cara untuk kita memulai bisnis, satu jujur dulu, pertama jujur, kita harus dimanapun kapanpun jujur itu harus nomor satu gitu. Jadi tiba-tiba ada orang ada yang kirim pesan satu, kemudian minggu berikutnya nggak sampai sebulan dia pesan lagi, tak tanya kok banyak Bu, pesannya malah banyak. Iya, saya kemarin kena COVID, alhamdulillah minum ini sembuh. Jadi akhirnya kemudian dia bagi-bagi ke teman-temannya yang kena juga. Saya cek deh, ini kok alamat pengirimannya ke rumah sakit. Lah Ibu kok ini namanya klinik ya Bu? Ya saya dokter. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah jadi pelanggan saya, Bu Tina. Oke, dokter aja percaya teman-teman ya, dan yang lain juga percaya dengan khasiatnya Power G, apalagi alhamdulillah bisa menyembuhkan COVID ya Bu ya. Sekarang lagi masa pandemi corona di mana-mana. Dengan menjaga imunitas, minum Power G, insya Allah sembuh ya Bu. Amin. Dengan izin Allah tentunya. Jadi kita sebisa mungkin sebagai manusia kita punya ikhtiar, punya kewajiban ikhtiar. Soal hasil itu serahkan sama Allah. Siapa yang mau membolak-balikkan pembeli itu ya hanya Allah. Kalau kita promosi sebanyak mungkin, bikin konten sebaik mungkin, tapi kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Jadi saran saya untuk sukses di sini, selain kita bagus juga bagaimana kita membangun brand image kita, kemudian juga kita serahkan, tawakal. Jadi di sini makanya hikmahnya ketika kita di bisnis itu benar-benar jadi jalur orang wong liya, jalur ya sama Allah.
mengeluh juga sama Allah, jangan sama orang lain gitu. Kalau mengeluh sama orang lain wah ketahuan ya kamu udah ada. Kamu mengeluh ya, malu kan kita. Iya betul. Jadi ngeluhlah sama Allah. Karena Allah lah yang memberi rezeki yang enggak akan bahkan ketukar. Betul sekali. Oke. Terakhir untuk teman-teman baru yang mau mulai. Sekarang kan lagi pandemi, banyak yang mungkin di PHK, yang dikeluarkan. Aduh ngapain nih di rumah, kan paling gampang kita kerja pakai smartphone kita. Ya. Salah satunya jualan online. Nah gimana nih untuk mengawali tips dan triknya? Oke, bagi yang baru mulai, kebetulan saya lagi buka open reseller, silahkan gabung di grup kami, bisa dilihat di FB kami. Silahkan klik reseller, silahkan di situ. Jadi untuk yang mulai, kami kebetulan ada pelatihan. Jadi orang-orang yang baru terjun di bisnis online kan masih blank masih kita bikin grup, kita ada pelatihan kita bimbing betul, karena menolong satu orang itu kan bahwa berbisnis itu adalah menolong seseorang. Jadi niatkan seperti itu, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Betul. Jadi teman-teman ya, gabung di Power G ini bukan cuman kita disuruh jualan, tapi ada pelatihannya juga ya. Ada pelatihannya, dan kemudian niatkan bahwa dengan kita menjual seperti ini kita membantu orang lain. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Jadi dengan orang lain menjadi sehat, dengan orang lain punya penghasilan, satu kebahagiaan tersendiri. Berbagi ya Bu ya. Iya. Berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi rekanan juga ya Bu ya. Oke. Jadi langsung aja, nggak usah bingung, kepoin produknya, cobain khasiatnya, terus abis itu kita coba pasarkan. Iya. Gitu. Jangan hanya untuk sendiri, untuk orang lain. Betul. Kalau orang lain kita bisa membuat orang lain sehat, orang lain bahagia, kita kan bahagia bisa bahagia kan. Betul. Bahagia itu bukan hanya untuk kita, tapi ketika orang lain kita bahagia, kita harus bahagia. Jangan jadi SMS. Apa tuh SMS Bu? Itu susah melihat apa itu? Melihat orang senang. Susah melihat orang senang, iya. dan senang melihat orang susah. Itu julid banget sih Bu. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak bincang-bincangnya Bu Nur Faiza. Ya ampun, luar biasa. Ini pelajaran banget buat saya. Jadi teman-teman kalau mau sesuatu itu jangan cuma jadi konsumtif gitu, jangan cuma jadi objeknya doang ya, tapi gimana caranya kita punya itu gratis ya Bu ya, dan bisa dipasarin dapat income. Gitu. Itu pelajaran buat yang ibu-ibu muda nih. Jadi jangan hanya walaupun sudah PNS ya mungkin ya sudah punya penghasilan lain, kalau kita punya penghasilan sendiri tambahan kan kita jadi ada apa-apa kita bisa dengan mudah. Kalau PNS kan kita hanya nunggu tanggal satunya kapan, tanggal satunya malu banget kalau belum gajian. Aduh, kasihan banget, betul. Oke. Semoga bisa ngikutin jejaknya Bu Nur ya. Amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat dengan Power G. Oke.